saya sampai dunia kiamat pun tidak pernah menyetujui proyek IKN itu. Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ternyata menarik, belum rampung sepenuhnya lokasi proyek IKN dapat kutukan dari ketua atau dari suku Dayak ya. Jadi artinya apa? Artinya dengan seperti ini lihat saja banyak orang yang menolak terkait dengan adanya IKN. Yang terbaru begitu kan ya, 200 orang atau 200 warga yang kemudian yang berada di IKN akan mau digusur. Rumahnya mau dirobohkan. Artinya apakah ini mau diusir atau tidak begitu kan? Itu ya pribumi asli di situ begitu. Artinya kalau misalnya tempatnya ilegal misalnya sudah puluhan tahun misalnya begitu kan berada di situ, menempati di situ, tapi pada ujung-ujungnya dirobohkan. Lantas bagaimana begitu dengan seorang presiden ya Jokowi di situ begitu, kok ada PHP kepada seorang warga Kalimantan. Nah, ini yang seharusnya kita lihat begitu, bahwa suku Dayak hari ini begitu kan ya sudah melontarkan kata-kata yang pedas, kritikan begitu. Kenapa semuanya tidak dilibatkan? Nah, ini yang menjadi catatan penting. Seharusnya kan kenapa tanah itu bisa dijual ke investor? Ya, kalau memang rakyatnya sendiri seperti itu diusir, digusur dan dirobohkan, seharusnya kan dibuat rumah susun sebagai alternatif solusi begitu kan. Jadi ini sangat sekarang itu masih bersitegang begitu kan ya dengan adanya IKN yang ada selama ini. Karena IKN masih belum jadi, sudah dari awal sudah banyak penolakan itu, ditambah lagi dengan adanya investor, ditambah lagi dengan ruang lingkup dari IKN tidak ada permukiman atau penduduk yang kemudian bisa berkembang. Di situ tidak ada ya. Mereka otorita IKN tidak mau di situ ada penduduk yang kemudian berkembang. Artinya apa? Minggir sana. Kira-kira seperti itu logikanya begitu kan. Artinya dengan seperti ini bisa kacau begitu. Masyarakat sedangkan pribumi asli ya malah diusir, dirobohkan rumahnya begitu kan. Tidak ada solusi sedikit pun begitu kan. Kabarnya tidak ada sosialisasi ke masyarakat, hanya sepihak saja katanya begitu. Pastikan revisi undang-undang IKN itu dan pastikan demi sejarah besar bangsa Indonesia, ibu kota NKRI tetap di Jakarta dan biarlah ibu kota pemerintahan berada di Kalimantan sana. Ya silahkan begitu kan. Yang penting kan kesejahteraan dari warga Kalimantan itu sendiri memang benar-benar ada. Kalau ada rumahnya dirobohkan tanpa ada ganti sama sedikit pun gimana coba ya. Giliran hutan lo sudah rata dengan tanah, rumah ya mewah mentari sudah dibangun, kok baru ngutuk ya? Ini kan sudah lama sebenarnya begitu kan ya. Hal-hal seperti itu ada yang kemudian pro dan kontra situ. Bukan cuma kutuk di masyarakat ya, tapi masyarakat se-Indonesia dan kutukan dari para leluhur pejuang Nusantara, dan pasti IKN jadi kota mati seperti Hambalang gagal bangun. Ini banyak sekali pro dan kontra. Diprediksi bahwa bisa saja ya IKN itu akan gagal di situ begitu kan sebagai proyek besar. Karena begini, ibu kota itu dipindah dimanapun negara-negara yang lain begitu kan, itu mengalami dampak menurunnya ya minat orang atau masyarakat di situ. Karena apa? Ya membutuhkan 20 tahun, 30 tahun bisa mereka ada kemajuan begitu kan. Tapi konteksnya sekarang jangan-jangan nantinya orang-orang masyarakat di Indonesia yang kemudian IKN sebagai ibu kota negara, ya kalau lebih ramai misalnya Jakarta lebih ramai daripada IKN bagaimana? Ya investor yang kemudian yang berada di Jakarta tidak mungkin akan hengkang kepada IKN di situ begitu kan. Karena ya kita lihat saja kota-kota yang besar yang sudah dibangun begitu kan ya, yang menara yang sangat tinggi yaitu adalah di Jakarta begitu. Jadi kalau misalnya alasan misalnya ingin tidak banjir dan sebagainya begitu kan ya silahkan. Tapi pada saatnya ibu kota Jakarta
akan lebih tren dibandingkan dengan IKN. Tapi kita tunggu saja begitu kan. Ini sangat menarik sekali dengan situasi yang saat ini begitu kan ya, karena mungkin banyak warga Dayak yang kemudian mengomentari terkait dengan adanya IKN, apalagi terkait dengan warga yang digusur, warga rumahnya yang mau dirobohkan begitu kan ya. Lantas bagaimana keterlibatan atau setidaknya mereka kasihanlah terhadap warga Kalimantan itu sendiri. Jadi apakah tidak ada solusi lain begitu kan? Seharusnya kan ada solusi. Apa solusinya? Sampai ya rame di media sosial begitu kan. Belum rampung sepenuhnya lokasi mega proyek IKN dapat kutukan dari masyarakat suku Dayak. Belum rampung sepenuhnya mega proyek ibu kota IKN yang berada di Kalimantan Timur telah mendapatkan kutukan dari masyarakat suku Dayak. Kutukan tersebut disampaikan langsung oleh Panglima Pajaji suku Dayak melalui video yang beredar luas pada sejumlah akun di media sosial. Sumpah itu disampaikan Panglima Pajaji mendasari pihaknya ya yang tak pernah setuju akan adanya pembangunan mega proyek IKN. Bahkan ia mengaku masyarakat suku Dayak resah sejak berjalannya ya pembangunan mega proyek tersebut. Banyak yang kemudian kecewa karena tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat Kalimantan sendiri. Jadi artinya apa? Keterlibatan para profesor, keterlibatan orang-orang pinter, keterlibatan para suku Dayak, keterlibatan dengan budaya-budaya seperti itu kan harus ada kesepakatan besar di situ begitu kan, harus ada keterlibatan begitu kan ya. Bahkan salah satunya saya akan kutuk, ingat saya tidak pernah menyetujui barang itu dan sampai dunia kiamat pun saya tidak pernah menyetujui pemindahan ibu kota atau IKN tersebut. Mereka kan sudah tahu mungkin hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu, dalam artian bahwa hanya dilakukan oleh orang-orang investor nantinya begitu kan. Kita lihat saja nanti bagaimana kalau IKN jadi ya, Jokowi berada di situ misalnya begitu kan, sudah pindah. Maka yang jelas ada proses yang kemudian harus adat, kemudian bentuk sosialnya kepada masyarakat itu harus benar-benar disesuaikan. Dan itu saya kira investor-investor yang lain, orang-orang lain begitu kan ya, orang-orang asing misalnya tidak mudah untuk bisa bersosialisasi dengan budaya-budaya Dayak begitu kan. Dalam artian bahwa harus membutuhkan waktu yang agak lama di situ begitu. Sehingga saya pribadi menganggap bahwa kenapa harus EKN begitu kan ya, harus dipindah ya, karena pada akhirnya boleh-boleh aja sebenarnya. Tapi di saat hari ini saya yakin dan saya yakinnya ya uangnya dari mana begitu kan ya. Katanya uang yang hutang di Indonesia sudah berapa triliun begitu kan di situ. Artinya dengan adanya seperti ini banyak yang menolak begitu kan terkait dengan adanya mega proyek IKN ini. Tak cukup memberi sumpah Panglima ya Pajaji juga Panglima Pajaji juga mengumbar kebohongan Presiden Joko Widodo terkait pembangunan mega proyek IKN tersebut. Bapak Insinyur Presiden Haji Joko Widodo, Bapak sudah membohongi kami lagi ya. Apa buktinya? Buktinya masyarakat kami resah di Kalimantan. Kenapa? Ya karena diusir mereka. Dalam artian mereka ya rumahnya dirobohkan, disuruh pindah begitu kan. Secara tidak langsung kan diusir mereka ya. Seharusnya kan ada tempat ya, ada ada solusi begitu bagaimana rakyat Kalimantan ya, warga Kalimantan itu benar-benar dipenuhi begitu kan kebutuhannya, apapun begitu mereka kebutuhannya, keterlibatan para suku Dayak dan sebagainya dilibatkan di IKN seharusnya begitu kan. Tidak sembarangan harus membangun, negara itu harus mengikuti dengan budaya dan tradisi yang ada di daerah, bukan daerah yang harus mengikuti tradisi pemerintah begitu kan. Ya semua orang kan punya tradisi masing-masing di situ. Oke, yang mungkin itu ya yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.